Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al haqqa wa 'azzahu wa wada'al batila wa azallahu. Amara bil 'adli wal ihsan wa naha 'anil dhulmi wal tughyan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang memerintahkan keadilan dan kebaikan serta melarang kezaliman dan permusuhan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita berharap kita termasuk umat beliau kelak yang mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang dibangun di atas kebenaran al-haqq dan keadilan, serta melarang segala bentuk kezaliman. Kebenaran itu adalah cahaya, sedangkan kezaliman adalah kegelapan. Maka membela kebenaran dan melawan kezaliman adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Qalu, "Ya Rasulullah, nansuruhu madluman, fakaifa nansuruhu zaliman?" Qala, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh dhulmi, fa inna dzalika nasruhu. Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik ia dalam keadaan zalim maupun dizalimi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami menolongnya jika ia dizalimi. Itu suatu hal yang jelas. Bagaimana jika ia berbuat zalim, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawabnya, engkau cegah dia atau larang dia dari berbuat kezaliman. Itulah bentuk pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jemaah rahimakumullah, hadis ini mengandung dua pesan besar yang sangat penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah membela yang teraniaya, al-mazlum. Menolong orang yang dizalimi berarti membela hak-haknya, melindungi kehormatan dan martabatnya, serta memberikan dukungan agar ia tidak semakin lemah. Itulah bentuk kita menolongnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan." Mengapa kalian tidak berjuang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Masya Allah. Jemaah sekalian, ayat ini menegaskan bahwa menolong orang-orang yang tertindas adalah bagian dari berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Kemudian kandungan hadis tersebut adalah mencegah pelaku kezaliman. Menolong pelaku kezaliman bukan dengan cara membiarkannya atau membantu agar kezalimannya itu mulus dia lakukan, tetapi dengan cara mencegahnya dan menasihatinya agar dia tidak melakukan kezaliman tersebut. Jika dibiarkan, dia akan semakin tenggelam dalam dosa, merusak masyarakat, dan menimbulkan kehancuran karena kezaliman yang ia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Hindarilah kezaliman,
karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim. Maka mencegah kezaliman adalah bentuk kasih sayang kepada pelakunya, bentuk kepedulian kepada orang zalim itu, bentuk kita menolong mereka agar ia tidak terseret ke dalam kegelapan dunia dan akhirat. Jika ia masih melakukan kezaliman itu, artinya dia pasti akan ke bawah dan terbawa ke dalam kegelapan dunia dan dihukum di akhirat. Maka agar dia tidak dihukum di akhirat, agar tidak terjerumus ke dalam kezaliman, ke dalam kegelapan, maka kita tolong dia dengan cara mengingatkannya dan menasihatinya, dan bisa kita mencegah dia dari melakukan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kezaliman bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dalam rumah tangga, suami yang melantarkan keluarganya, cara kita menolongnya adalah dengan mengingatkannya, menasihatinya, dan membantunya. Orang tua yang berlaku tidak adil pada anak-anaknya juga demikian. Kita nasihati, kita bantu. Atau anak yang durhaka pada orang tuanya, maka dinasihati, dibuat dia jangan sampai dia durhaka kepada orang tuanya. Dalam masyarakat, penguasa yang sewenang-wenang, orang kaya yang menindas miskin, atau seorang pemimpin yang tidak amanah, maka berikan nasihat kepada mereka. Dalam skala umat, ketika bangsa dijajah, hak-haknya dirampas, tanahnya dikuasai, dan rakyatnya dibantai seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini, maka cara membantu mereka, saudara kita itu adalah menolongnya dengan apa yang bisa kita lakukan. Mendoakannya, membantu dengan harta, mendoakan saudara kita di Palestina agar Allah berikan mereka pertolongan, membantu dengan harta kita semampu kita, dan memberikan wawasan yang benar, menyebarkan fakta kebenaran tentang Palestina dan penjajah Israel kepada anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, bahwa Palestina sedang dijajah, Palestina, saudara-saudara kita di Gaza sedang dirampas hak-haknya, sedang dibantai, sedang dihancurkan oleh penjajah Israel. Semua inilah bentuk kezaliman yang wajib kita lawan, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa keimanan yang kuat adalah keimanan yang mampu menggerakkan tangan, menggerakkan diri kita berbuat, berlaku, membela orang-orang yang dizalimi dan menasihati dan mencegah kezaliman itu. Maka di sini kita bisa mengukur sejauh mana keimanan kita. Apakah kita mampu dengan melakukannya dengan tangan kita, mampu melakukannya dengan harta kita, atau jika tidak demikian mampu dengan lisan kita menyebarkan kebenaran tentang fakta yang sebenarnya terjadi, melawan media-media yang mendistorsi, yang menyelewengkan informasi, yang membuat seakan-akan berita inilah berita palsu atau memalingkan fakta dan mengubah fakta sebenarnya, yang menyesatkan generasi muda kita sehingga mereka tidak peduli kepada Palestina, tidak peduli kepada orang-orang yang dizalimi, tidak peduli kepada saudara-saudara mereka yang dizalimi, dan bahkan diputar balikkan fakta itu sehingga mereka membela kezaliman itu, menolong kezaliman. Dan semakin parahnya adalah mereka menarasikan bahwa pelaku kezaliman itu merekalah orang yang benar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membela kebenaran dan melawan kezaliman adalah ujian keimanan. Barang siapa berani menegakkan kebenaran, artinya ia akan mulia di sisi Allah. Barang siapa diam terhadap kezaliman, ia akan terhitung ridho terhadap kezaliman itu.
Artinya apa? Dia termasuk secara diam-diam mendukung kezaliman itu terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu akan disentuh api neraka. Masya Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membela orang-orang yang dizalimi adalah suatu hal yang mesti kita lakukan, dan menasihati orang-orang yang zalim suatu hal yang juga harus kita lakukan. Namun jika kita tidak mampu, jangan kita cenderungkan hati kita seakan-akan kita ridho terhadap kezaliman yang ia lakukan. Masya Allah. Allah sudah memberikan peringatan di sini. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu akan disentuh api neraka. Artinya apa? Dengan cenderung saja Allah telah menjanjikan neraka bagi orang itu. Apalagi benar-benar mendukungnya, apalagi benar-benar menolong kezaliman itu, membela orang-orang zalim itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tegakkan kebenaran walau itu pahit rasanya. Mari kita cegah kezaliman walau berisiko adanya. Membela kebenaran adalah tanda keimanan kita, dan melawan kezaliman adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allahumma ja'alna min ansaril haqq wa minal mu'inina lil mazlumin wa minan nasihina lil zalimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.